Halo teman-teman, kami dari kelompok 4 akan membuat video simulasi perselisihan hubungan industrial dengan kasus PHK. Perkenalkan, nama saya M. Sirotol Mustaqim dengan NIM akhir 209. Nama saya Nani Nisa dengan NIM akhir 197. Nama saya Febriani Ruliansyah Majaputri dengan NIM akhir 213. Saya Lutfi Fitanus Nuraini dengan NIM akhir 201. Saya sebagai mediator Saya sebagai Kepala Sivil Busana Indah. atau pemberi kerja. Ya. Terus, Saya sebagai pihak atau pihak pekerja. oke, sama-sama. Assalamualaikum, permisi, izin masuk Ibu. Ya baik, silakan. Ya, silakan duduk. Ada keperluan apa Mbak Febriani, Mbak Lutfi? Jadi gini ya Bu ya, kan kita hamil nih. Nah kita juga mau ngajuin cuti hamil 3 bulan. Nah ini surat-surat kami, ada surat keterangan dokter, surat keterangan kehamilan, sama surat-surat lainnya. Ya Bu, kami mengajukan cuti kehamilan. Ya sudah, saya izinkan kalian cuti 3 bulan selama kehamilan. Baik Ibu, terima kasih. Ini kan udah 3 bulan setelah Febriani dan Lutfi cuti kehamilan. Kemana mereka? Kok nggak masuk kerja, nggak ada kabar. Aduh, ini udah 2 minggu setelah cuti mereka habis, tapi nggak ada konfirmasi apapun. Kayaknya aku PHK-in mereka aja ya, biar gak ngerugiin usahaku. Halo Lutfi, kamu udah dapat surat PHK belum ya? Ini kita di PHK gara-gara kemarin 2 minggu kita nggak ada keterangan, sama Bu Reni bilang kehamilan kita ganggu usahanya. Kamu terima nggak sih kayak gitu? Iya Kay, aku udah nerima suratnya sih, dan jujur aku nggak terima gimana kalau kita ngajuin surat keberatan ke Bu Reni aja. Baik, saya terima surat keberatan kalian. Saya beri waktu untuk kita duduk bersama dan bicara. Tapi posisi saya ini jelas. Saya punya alasan yang kuat untuk keputusan ini. Bu Reni, kami sangat menghargai Ibu udah mau bertemu sama kami. Cuman kami perlu nyampaikan kalau PHK yang dikasih Ibu itu nggak sah secara hukum dan kami nolak. Kalian tidak masuk kerja selama 14 hari setelah masa cuti habis. Tidak ada telepon, tidak ada surat, tidak ada WhatsApp, tidak ada apapun. Saya ini sudah tunggu loh. Bagaimana saya bisa tahu kondisi kalian kalau kalian tidak memberi kabar? Jadi gini ya Bu Reni, kami tuh nggak masuk bukan karena kami malas, tapi 2 minggu setelah 3 bulan cuti kemarin kita habis, itu tuh kita masih nggak memungkinkan buat masuk kerja, apalagi diambil di usia kehamilan yang tua gitu. Nah dokter juga menyarankan kita buat bed rest. Tapi faktanya kalian tidak masuk dan tidak ada kabar. Itu tetap tidak bisa saya biarkan sebagai pengusaha. Iya Bu, kami mengerti posisi Ibu sebagai pengusaha, tapi ada 2 masalah besar di sini. Pertama, alasan surat PKH Ibu menyebutkan kondisi kami menurunkan performa, dan itu sangat dilarang. Kami mengakui kalau komunikasi kami itu salah kami memang, cuman kesalahan komunikasi itu nggak bisa dijadiin alasan PHK dari Bu Reni sendiri tuh yang sah, karena prosedurnya sendiri tuh nggak diikutikan. Nah kami minta Ibu buat mencabut surat PHK kami dan mempekerjakan kami kembali. Saya perlu waktu untuk memikirkan ini, tetapi kemungkinan saya akan mem-PHK kalian. Kalau begitu Bu, kami tidak punya pilihan lain selain menempuh jalur resmi. Kami akan melaporkan perselisihan ini ke Dinas Tenaga Kerja sesuai prosedur yang berlaku. Itu hak kalian. Selamat siang, Saudari Reni. Saya Takim, mediator hubungan industrial dari Disnaker Bangkalan. Saya ingin menjadwalkan sesi mediasi untuk menyelesaikan perselisihan PHK antara Anda dengan Saudari Febriani dan Lutfi. Apakah saudara bisa hadir? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan terima kasih kepada semua pihak yang hadir. Perkenalkan, saya M. Sirotol Mustaqim, mediator hubungan industrial dari Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Bangkalan yang ditunjuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2024 tentang penyelesaian hubungan industrial. Saya ingin mengingatkan bahwa mediasi ini bersifat sukarela, rahasia, dan netral. Saya tidak berpihak kepada siapapun. Tujuan kita hari ini adalah mencapai kesepakatan yang adil berdasarkan hukum yang berlaku. Sesuai pasal 1 angka 11 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004, saya akan berupaya membantu para pihak menyelesaikan perselisihan hubungan ini secara damai. Berdasarkan dokumen yang telah saya pelajari,
perselisihan ini adalah perselisihan pemutusan hubungan kerja di mana saudari Febriani dan saudari Lutfi selaku pekerja menolak PHK yang dikeluarkan saudari Reni selaku pengusaha CV Busana Indah. Apakah pemahaman tersebut sudah benar bagi para pihak? Benar Bapak, kami menolak PHK tersebut karena kami rasa PHK tersebut tidak sah menurut hukum. Benar Pak, namun saya juga punya alasan yang kuat mengapa saya mengambil keputusan itu. Baik, mari kita dengar secara bergantian. Saya persilakan kepada saudari Febriani dan saudari Lutfi menyampaikan posisi dan keberatan mereka terlebih dahulu. Dipersilakan. Terima kasih Pak Mediator, kami ingin menyampaikan bahwa PHK yang dijatuhkan Ibu Reni kepada kami adalah cacat hukum. Alasan pertama yang digunakan adalah mangkir selama 2 minggu. Namun Pak, setelah masa cuti 3 bulan kami habis, kondisi kami secara medis belum memungkinkan untuk kembali bekerja karena dokter menyarankan untuk beristirahat. Kami memiliki surat keterangan dokter yang menyatakan kami masih memerlukan pemulihan. Nah, kami memang nggak melapor langsung kepada Bu Reni karena kondisi kami yang belum sepenuhnya pulih. Tapi kalau ini terkait dengan kelalaian komunikasi dari kami, itu memang tetap tidak menjadi alasan yang sah dibenarkan untuk kami di PHK. Terima kasih Pak Mediator, saya menghormati hak-hak yang disebutkan Febriani dan Lutfi. Tapi saya juga ingin Bapak dan semua pihak memahami posisi saya sebagai pengusaha kecil yang harus mempertahankan kelangsungan usaha. Saya juga ingin tegaskan bahwa saya bukan tidak peduli dengan kondisi mereka. Justru karena saya menyetujui itu cuti 3 bulan, itu bukti bahwa saya menghormati hak mereka. Yang saya persoalkan adalah ketidakhadiran tanpa kabar setelah masa cuti berakhir. Terima kasih kepada kedua pihak. Saya perlu mengklarifikasi beberapa hal. Saudari Reni, apakah Anda mengirimkan surat pemanggilan resmi kepada Febriani dan Lutfi sebelum menerbitkan surat PHK? Dan dalam surat PHK itu, alasan spesifik apa yang tertulis? Saya memang mengirim surat ke alamat mereka, tapi saya tidak yakin apakah formalitasnya sudah sesuai prosedur. Di surat PHK, saya mencantumkan 2 alasan, mangkir tanpa keterangan dan performa kerja menurut akibat kehamilan. Ini penting sekali. Pasal 151 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 yang telah diubah dengan UU Cipta Kerja mewajibkan pengusaha melakukan upaya pencegahan PHK terlebih dahulu. Artinya sebelum PHK harus ada perundingan. Apakah Anda melakukan perundingan sebelum menerbitkan surat PHK, Saudari Reni? Terus terang Pak, saya langsung menerbitkan surat PHK. Saya merasa situasinya sudah jelas. Mereka tidak masuk, tidak ada kabar. Saya tidak sadar bahwa harus ada perundingan dulu. Saudara Febriani dan Saudari Lutfi, saya ingin bertanya juga, mengapa setelah 2 minggu setelah masa cuti habis, kalian tidak menghubungi Saudari Reni atau pihak perusahaan untuk memberikan informasi? Bapak, kondisi kami setelah 3 bulan cuti itu tidak bisa langsung untuk masuk kerja dan kami memiliki surat dokter dan memang kami seharusnya mengabari terlebih dahulu kepada Bu Reni. Nah, itu kami akui sebagai kekeliruan, tetapi itu bukan alasan untuk di PHK, terutama dengan alasan kehamilan. Betul Pak, kami berjanji kalau Ibu Reni bersedia, kami siap kembali bekerja segera setelah kondisi kami benar-benar pulih dan kami bersedia mengganti komunikasi kami dengan surat resmi jika dibutuhkan. Baik, setelah mendengar semua pihak, saya akan menyampaikan analisis dan anjuran saya selaku mediator berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Oleh karenanya alasan PHK yang dilakukan Ibu Reni, alasan kehamilan tidak diperbolehkan secara undang-undang. Lalu terkait alasan mangkirnya Saudari Febriani dan Saudari Lutfi, itu juga secara prosedur gagal karena Ibu Reni tidak melakukan pemanggilan secara patut dan tertulis kepada para pekerja, sehingga PHK ini secara prosedur gagal dan batal demi hukum. Berdasarkan anjuran yang telah saya sampaikan, apakah para pihak bersedia untuk mencapai kesepakatan melalui perjanjian bersama? Pak Mediator, saya mendengar dan memahami penjelasan hukumnya. Terus terang, saya tidak menyadari bahwa mencantumkan alasan kehamilan itu dilarang oleh undang-undang. Saya juga mengakui bahwa saya tidak mengikuti prosedur yang benar. Saya bersedia menerima anjuran ini. Febriani, Lutfi, saya meminta maaf atas keputusan saya terburu-buru. Kalian boleh kembali bekerja. Terima kasih Bu Reni, dan kami juga meminta maaf karena tidak memberi kabar selama 2 minggu kemarin. Itu memang kelalaian kami pribadi dan berkomunikasi. Kedepannya kami juga akan berjanji akan melaporkan kondisi kami secara resmi kepada Bu Reni. Betul Bu, kami tidak ingin bermusuhan, kami hanya ingin hak kami terlindungi dan bisa kembali bekerja untuk menghidupi keluarga kami.
Alhamdulillah, ini adalah hasil terbaik dari proses mediasi. Semua pihak memahami hak dan kewajibannya dan mencapai kesepakatan tanpa harus berperkara di pengadilan. Saya akan memfasilitasi penyusunan perjanjian bersama ini yang kemudian wajib didaftarkan pada Pengadilan Hubungan Industrial sesuai pasal 7 ayat 2 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 agar memiliki kekuatan eksekutorial.